Halo semuanya, selamat datang di channel Neuronomus. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, karena ada banyak tips yang bisa langsung kalian praktikkan. Mari kita mulai. Pernah nggak kamu kalah sebelum mulai? Bukan karena lawanmu lebih hebat, tapi karena suara di kepala sendiri bilang, aku nggak bisa. Kabar baiknya, suara itu bisa dilatih. Dalam video ini, kita bahas cara ngomong ke diri sendiri yang benar bukan sekadar motivasi kosong, tapi teknik neuroscience untuk memprogram ulang subconscious mind kamu. Pertama, pahami ini, otak tidak netral terhadap bahasa. Kata-kata yang kamu ulang terus akan membentuk prediksi otak tentang siapa dirimu. Self-talk adalah dialog internal harian. Masalahnya, banyak orang pakai self-talk versi menghakimi. Gue bodoh, gue selalu gagal. Ini jadi input beracun untuk sistem saraf. Di neuroscience, ada konsep neuroplasticity, jalur saraf menguat saat sering dipakai. Artinya, self-talk negatif yang diulang jalur aku tidak mampu makin tebal. Sebaliknya, positive inner voice bukan berarti bohong ke diri sendiri. Bukan aku sempurna, tapi aku sedang belajar dan aku bisa membaik. Ini realistis dan diterima otak. Kenapa affirmations sering gagal? Karena terlalu jauh dari realita internal. Kalau kamu panik dan bilang, aku paling tenang sedunia, otak menolak. Hasilnya, resistensi. Gunakan teknik bridge statement. Dari aku hancur geser ke saat ini aku berat, tapi aku bisa ambil satu langkah kecil. Ini menjembatani emosi dan logika. Subconscious programming terjadi lewat repetisi plus emosi plus kondisi fokus. Jadi bukan kalimatnya saja, tapi kapan dan bagaimana kamu mengucapkannya. Waktu terbaik afirmasi, 1. Setelah bangun tidur, 2. Sebelum tidur, 3. Setelah latihan napas atau meditasi singkat. Di momen ini gelombang otak lebih reseptif. Pakai format bahasa yang benar, present tense, personal, spesifik. Contoh, saya disiplin menuntaskan satu tugas penting setiap pagi. Bukan saya akan sukses suatu hari. Tambahkan identitas bukan cuma hasil. Otak lebih kuat merespons. Saya adalah orang yang konsisten berlatih daripada saya mau six-pack. Aktifkan tubuh saat self-talk, tegakkan postur, atur napas lambat, tatap lurus. Sinyal tubuh memengaruhi sinyal otak ini embodied cognition. Gunakan teknik nama orang ketiga saat overthinking, bukan kenapa aku panik, tapi kenapa Budi panik, dan apa langkah Budi sekarang. Ini bantu regulasi emosi. Pasangkan affirmation dengan visualisasi proses. Jangan cuma bayangin hasil menang, tapi bayangin dirimu belajar, gagal kecil, bangkit, dan menyelesaikan tugas. Buat if then self-talk script. Contoh, jika aku mulai menunda, maka aku hitung 5 detik dan mulai 2 menit. Ini melatih otomatisasi di basal ganglia. Hindari toxic positivity. Validasi dulu emosi negatif. Aku cemas, dan itu manusiawi. Lalu arahkan. Sekarang aku pilih respon yang menolong. Rekam suara afirmasi dengan suaramu sendiri. Durasi 2-3 menit. Dengarkan rutin. Suara familiar meningkatkan penerimaan dan konsistensi paparan. Punya jurnal bukti. Setiap malam tulis 3 bukti kecil bahwa self-talk barumu benar. Otak butuh evidence agar keyakinan baru tidak dianggap ilusi. Jaga lingkungan bahasa. Kalau circlemu isinya self-deprecating terus, otakmu ikut sinkron. Pilih konten, komunitas, dan percakapan yang menguatkan growth. Ingat, goalnya bukan jadi positif 24 jam, tapi memperpendek durasi jatuh dan mempercepat bangkit. Itu tanda sistem sarafmu makin adaptif. Mulai dari protokol 7 hari, pagi 60 detik afirmasi identitas, siang 1 bridge statement saat stres, malam 3 bukti progres. Kecil tapi konsisten itulah cara otak berubah. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke versi praktisnya. Template affirmations personal sesuai masalahmu prokrastinasi, insecure, atau takut gagal. Tulis di komentar Rewire. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang sering kalah sama suara di kepalanya sendiri.
Karena saat inner voice kamu berubah, cara hidupmu ikut berubah. See you di video berikutnya. Demikianlah pembahasan kita tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Semoga tips-tips yang sudah kita bahas bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian praktikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.